Buku Dunia Arab, The Arabs A Short History, karangan Philip Kahiti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, AS, penerbit Sumur Bandung 1962. Halaman 134 sampai dengan halaman 138. Sejumlah pabrik-pabrik di Susiana lama kesohor namanya karena pembuatan kain damas, suatu barang tenunan yang berasal dari Damasik, yang disulami dengan benang emas, dan kain-kain tirai yang diperbuat dari pintalan sutera. Hasil-hasil selanjutnya dari kota itu, yaitu barang-barang dari bulu unta dan bulu kambing, demikian juga dengan baju jubahnya dari pintalan sutera, terkenal di mana-mana. Syiraz menghasilkan baju jubah yang bergaris-garis dan diperbuat dari wol, demikian pula kain tule dan kain bersadur. Dengan nama taffeta, kaum wanita Eropa dalam zaman abad pertengahan membeli dalam toko-toko di negerinya kain sutra taltah dari Parsi, gelas dari Sidon, Tirus dan kota Syria lainnya. Menjadi suatu perumpamaan karena kejernihan dan ketipisan buatannya. Perindustrian ini adalah peninggalan perindustrian Punisia zaman dahulu, yang di samping perindustrian gelas di Mesir merupakan perindustrian gelas yang tertua dalam sejarah. Sebagai akibat dari Perang Salib, maka gelas Syria itulah yang merupakan pelopor dari gelas berlukis di dalam gereja-gereja Eropa. Gelas dan cambang-cambang logam buatan Syria sangat disukai orang sebagai perabot dan barang lukse. Sebagai suatu hal yang istimewa pantas dicatat pengetahuan membuat kertas tulis, yang dalam abad ke-8 dibawa orang dari Tiongkok ke Samarkand. Kertas Samarkand, kota yang ditaklukkan oleh orang Arab dalam tahun 704 sebagai telah diterangkan di muka. Terkenal sebagai kertas yang tak ada taranya, sebelum abad tersebut berakhir, kota Baghdad sudah mempunyai penggilingan kertasnya sendiri. Lambat laun berdiri pulalah pabrik-pabrik kertas yang lain. Mesir mempunyai penggilingan kertasnya yang pertama kira-kira pada tahun 900 atau di muka itu lagi, Maroko kira-kira dalam tahun 1100, Spanyol kira-kira tahun 1150. Ragam kertas yang dibuat ada bermacam-macam, putih atau berwarna. Dari Spanyol Islam dan dari Italialah akhirnya pengetahuan membuat kertas itu menerobos masuk ke Eropa Kristen dalam abad ke-12 dan ke-13, seperti yang akan diuraikan nanti di bahagian belakang. Pengetahuan membuat kertas itu, bersama-sama dengan pengetahuan mencetak buku yang diketemukan kemudian, 1450-55, itulah yang memungkinkan tercapainya tingkat pendidikan yang didapati dewasa ini di Eropa dan Amerika. Pertanian mengalami kemajuan yang pesat di bawah pemerintahan Ahalah Abbasiyah yang terdahulu, karena ibu kotanya sendiri terletak dalam suatu daerah yang paling baik untuk itu, suatu daratan aluvial, karena Ahala itu insjaf bahwa pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang terutama. Dan oleh karena pertanian itu hampir seluruhnya diusahakan oleh penduduk asli, yang nasibnya sekarang menjadi lebih baik sedikit di bawah pemerintah yang baru itu. Ladang-ladang yang ditinggalkan dan desa yang sudah hancur di berbagai bahagian kerajaan lambat laun diperbaiki kembali. Daerah yang lebih rendah di lembah Sungai Tigris dan Efrat, yang merupakan daerah yang terkaya di seluruh kerajaan kecuali Mesir dan yang dalam tradisi disebut sebagai tempat letaknya Taman Eden dahulu, mendapat perhatian yang istimewa dari pemerintah pusat. Terusan-terusan yang digali dari Sungai Efrat, benar-benar bersimpang siur sebagai mata jaring. Ahli-ahli ilmu bumi Arab menceritakan riwayat khalifah yang menggali atau membuka sungai-sungai. Akan tetapi kebanyakan di antara peristiwa ini adalah mengenai penggalian atau pembukaan kembali dari terusan-terusan yang telah ada semenjak zaman Babilonia. Baik di Irak maupun di Mesir tugas itu terutama hanya terdiri dari usaha memperbaiki sistem-sistem pengairan yang lama. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama. Tatkala pemerintah Utsmanijah mengutus Sir William Wilcox untuk mempelajari persoalan irigasi di Irak, ia menegaskan dalam laporannya, bahwa adalah lebih penting untuk memperbaiki terusan-terusan air yang lama daripada untuk menggali yang baru. Tetapi perlu terangkan, bahwa keadaan dataran Al-Hufial yang luas ini sudah mengalami perubahan yang besar sejak zaman Abbasiyah. Dan baik Sungai Tigris maupun Sungai Efrat telah banyak mengubah alirannya. Kebanyakan di antara pohon buah-buahan dan sayur-sayuran yang pada dewasa ini didapati di Asia Barat, juga sudah dikenal orang dalam zaman itu, kecuali mangga, kentang, tomat dan tumbuh-tumbuhan semacam itu yang didatangkan dalam zaman-zaman yang berikut dari dunia baru, Amerika, atau daerah jajahan Eropa yang jauh letaknya. Pohon limau manis yang sebangsa dengan jeruk nipis dan limau,
Berasal dari India Utara atau Malaya kemudian tersebar ke Asia Barat, selanjutnya masuk ke Eropa melalui negeri-negeri sekitar Laut Tengah atau mungkin melalui orang Arab di Spanyol. Perkebunan tebu di Parsi Barat Daya dengan kilangannya yang kenamaan, dalam zaman tersebut disusul oleh perkebunan-perkebunan semacam itu di daerah pesisir Syria. Dari sinilah para peserta perang salib membawa tebu dan gula itu ke Eropa. Demikianlah benda yang manis ini yang mungkin berasal dari Benggala dan sudah sejak lama merupakan bahan yang harus ada di antara makanan orang berada sehari-hari merobos masuk ke dunia barat. Golongan kaum tani yang meliputi bagian yang terbesar di antara penduduk, serta merupakan sumber penghasilan terpenting dari kerajaan. Adalah penduduk asli dari negeri itu dan yang kini diturunkan derajatnya hanya sebagai dhimis, yang berarti orang-orang yang diizinkan memelihara agamanya berdasarkan suatu perjanjian. Orang Arab menganggap pekerjaan bertani itu sebagai suatu pekerjaan di bawah derajat kehormatannya. Pada mulanya golongan dhimis itu hanyalah terdiri dari bangsa-bangsa yang mempunyai kitab, yaitu orang Kristen, Yahudi dan Sabia. Akan tetapi dalam zaman yang diuraikan di sini istilah itu telah mempunyai tafsiran yang sedemikian luasnya, sehingga beberapa mazhab tertentu dapat dimasukkan dalam golongan itu. Di dusun-dusun dan lading-lading golongan dhimis itu berpegang teguh kepada kebiasaan-kebiasaan kebudayaan dan bahasanya. Pada umumnya perjanjian yang diadakan itu dipegang teguh, sungguh pun ada juga kalanya pengejaran-pengejaran yang berdasar agama. Di kota-kota, orang-orang Kristen dan Yahudi menduduki tempat yang terutama dalam lapangan keuangan, jabatan agama dan pengetahuan. Hal ini tentulah menimbulkan iri hati dari pihak penduduk Muslim, iri hati mana diniatkan dengan jalan pembuatan berbagai peraturan-peraturan resmi. Akan tetapi kebanyakan di antara undang-undang yang membeda-bedakan ini hanyalah tinggal sebagai tinta di atas kertas saja dan tidak dijalankan secara konsekuen. Khalifah Umar II, seorang khalifah yang saleh dari Ahala Umayyah, memerintahkan supaya orang-orang Kristen dan Yahudi memakai semacam pakaian yang ditentukan dan tidak diperkenankan memangku jabatan pemerintahan. Rupa-rupanya Harun al-Rasyidlah yang pertama-tama memperbaharui beberapa di antara peraturan-peraturan yang tua ini. Khalif al-Mutawakil mengeluarkan perintah dalam tahun 850 dan 854 yang memaksa supaya orang Kristen dan Yahudi menggantungkan patung iblis dari kayu pada tempat kediaman masing-masing. Meratakan kuburan-kuburan mereka dengan tanah, memakai pertanda berwarna kuning yang dapat dilihat, membubuhi 2 buah belang warna kuning pada pakaian budak-budaknya, 1 di atas punggung dan 1 di sebelah muka dan hanya diizinkan mengendarai keledai dan dagal yang memalai pelana kayu, yang ditandai dengan 2 buah bola bundar yang mirip kepada belahan buah delima. Karena pakaian yang membedakan inilah, golongan dhimis disebut orang belang. Tetapi sungguh pun ada peraturan-peraturan yang membatasi itu. Orang-orang Kristen hidup berbahagia juga dalam suasana menenggang yang agak luas di bawah pemerintahan para khalifah. Bahkan tercatat juga riwayat para wazir beragama Kristen pada akhir bahagian kedua dari abad ke-9. Pejabat-pejabat tinggi yang beragama Kristen itu juga menerima tanda-tanda kehormatan yang lazim, sebab ada diketemukan suatu uraian bahwa golongan Muslim tertentu yang berkeberatan memberi ciuman atas tangan para wazir itu. Salah satu ciri-ciri yang paling menarik perhatian dari sifat kaum Kristen semasa pemerintahan khalifah-khalifah, ialah tenaga hidupnya yang masih cukup kuat untuk merupakan jemaah yang bergerak, dan dapat mengutus para penyebar Injil sampai-sampai ke India dan Tiongkok. Sebagai salah satu di antara bangsa-bangsa yang dilindungi pada umumnya nasib orang Yahudi adalah lebih baik dari orang-orang Kristen. Dapat dibaca riwayat dari beberapa orang Yahudi yang memangku jabatan-jabatan yang penting di bawah pemerintahan para khalifah. Di kota Baghdad sendiri didapati kumpulan orang-orang Yahudi yang agak besar dan yang berkembang hingga kepada saat hancurnya kota tersebut. Seorang rabi bernama Benyamin dari Tudela, yang mengunjungi jemaah Yahudi di Baghdad dalam tahun 1170. Menjumpai di sana 10 buah seminaria dan 23 buah sinagogue yang terutama di antaranya mempunyai bahan-bahan batu pualam dan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dengan girang Benyamin menceritakan tentang penghormatan yang dialami oleh kepala rabbi di dalam kota itu, karena ia dianggap orang sebagai turunan dari Daud dan sebagai pemimpin jemaah Yahudi yang taat kepada khilafat Baghdad. Tatkala ia mengadakan audiensi kepada khalifah, ia memakai pakaian sutra yanek bersulam, serban yang putih, permata yang berkilau-kilauan dan diiringi oleh pasukan berkuda.
Di muka iringan itu berjalan seorang tentara yang menyerukan, "Berilah jalan bagi yang mulia putra Daud." Inilah tinjauan penghidupan rakyat dan perhubungannya satu sama lain dalam zaman khilafat. Kita sekarang berada dalam babak yang ketiga dari penaklukan-penaklukan Arab. Babak yang pertama seperti sudah dilihat di muka, mempunyai corak kemiliteran dan politik, gerakan maju dari senjata-senjata Arab. Babak yang kedua berada dalam lapangan keagamaan, yang mulai dengan abad pertama dari pemerintahan Ahalah Abbasiyah. Selama masa ini sebahagian besar di antara rakyat beralih memeluk agama Islam. Babak yang ketiga ialah dalam lapangan bahasa, kemenangan bahasa Arab atas bahasa-bahasa asli dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu. Peristiwa ini berjalan dengan lambat dan terhadap inilah bangsa-bangsa yang sudah takluk itu memberikan perlawanan yang paling besar. Mereka lebih dahulu bersedia melepaskan paham politiknya, bahkan agamanya, daripada mengorbankan bahasanya. Bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan mencapai kemenangannya lebih dahulu daripada sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Di dalam bab yang terdahulu sudah dilihat, bagaimana aliran-aliran pikiran yang segar dari kebudayaan Yunani, Persia dan India membentuk suatu dasar dari kebudayaan yang baru di Baghdad pada kira-kira tahun 800. Sekarang bahasa Arab telah mencapai kemenangan sebagai alat penyebar dari peradaban Arab. Inilah pendahuluan zaman emas Islam dalam lapangan kerohanian.